Shalom anak-anak, selamat pagi semuanya. Ya, bagaimana kabarnya hari ini? Baik, sukacita, aku diberkati. Ya, kita semua harus bersukacita karena Tuhan Yesus sudah membangunkan kita di pagi ini dengan tubuh yang sehat, tubuh yang kuat, dan penuh dengan keberkatan. Ya, anak-anakku sekalian, pagi ini kita akan kembali beribadah sekolah minggu. Namun sebelumnya, mari kita siapkan Alkitab kita. Mari kita siapkan hati kita untuk memuji, memuliakan nama Tuhan. Mari kita bersaat teduh sejenak. Selesai? Ya anak-anak, mari semuanya bangkit berdiri, kita memuji Tuhan. Hari ini harinya Tuhan. Kita berdoa. Tuhan Yesus, terima kasih Tuhan untuk segenap kasih yang Tuhan senantiasa berikan buat kami. Terlebih khusus Tuhan di pagi ini, kami semua boleh dibangunkan dengan kesehatan, kekuatan yang baru. Tuhan Yesus yang baik, saat ini kami anak-anak-Mu akan beribadah, memuji, memuliakan nama Tuhan. Berkati ibadah ini Tuhan dari awal hingga berakhirnya. Kiranya semuanya boleh jadi hanya di dalam nama Tuhan kami Yesus Kristus. Amin. Nah, anak-anak, Allah kita, Allah yang kita percaya di dalam Yesus Kristus adalah Allah yang besar, Allah yang memiliki segalanya di dunia ini, Allah yang kuat. Untuk itu, mari kita memuji nama Tuhan, Allahku besar. Allahku besar, kuat dan perkasa, tiada yang mustahil baginya. Oh oh,
duduk anak-anak? Ya, anak-anakku, Tuhan Yesus mengajarkan kita untuk memberi dengan kerelaan hati. Karena Tuhan mengasihi orang yang selalu memberi dengan kerelaan hati dan penuh sukacita. Mari anak-anak, kita membawa persembahan kita dengan menyanyi lagu Memberi Menurut Kerelaanmu. Berdoa. Tuhan Yesus yang baik, terima kasih karena Engkau sudah selalu mengajarkan kami untuk memberi. Dan hari ini Tuhan, kami anak-anak-Mu telah membawa persembahan di hadapan-Mu. Berkatilah persembahan ini ya Tuhan, kiranya boleh dipergunakan dalam pelayanan Tuhan di sini maupun di mana saja. Dan berkatilah ya Tuhan yang masih ada pada kami, kiranya kami boleh menggunakannya dengan bertanggung jawab. Terima kasih Tuhan Yesus, ini doa kami di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Amin. Ya, kita akan mendengarkan firman Tuhan yang akan dibawakan oleh Ibu Guru kita. Untuk itu anak-anak, mari kita sambut firman Tuhan dengan menyanyi lagu Firman Tuhan Ku Dengar. Berdoa. Tuhan Yesus yang baik, saat ini Tuhan kami anak-anak-Mu akan mendengarkan bunyi kebenaran firman-Mu. Berkati kami anak-anak-Mu ya Tuhan, kiranya kami boleh mendengar dengan baik dan boleh memahaminya dan melakukannya dalam kehidupan kami setiap hari. Tuhan Yesus yang baik, berkatilah juga Ibu Guru yang akan memberitakan firman-Mu. Biarlah ia boleh berkata-kata hanya seturut kehendak Tuhan saja. Tuhan Yesus yang baik, berfirmanlah kepada kami semua, karena kami sudah siap mendengarkan firman-Mu. Ini doa kami Tuhan, dengan doa yang Kau telah ajarkan kepada kami. Bapa kami yang ada dalam kerajaan sorga, dikuduskanlah nama-Mu, datanglah kerajaan-Mu, jadilah kehendak-Mu di bumi seperti di sorga. Berikanlah kami pada hari ini makanan kami yang secukupnya, dan ampunilah kami akan kesalahan kami, seperti kami juga mengampuni orang bersalah kepada kami. Dan janganlah membawa kami ke dalam pencobaan, tetapi lepaskanlah kami daripada yang jahat, karena Engkau yang punya kerajaan dan kuasa dan kemuliaan sampai selama-lamanya. Amin. Lukas 10
ayat 25 sampai 37. Orang Samaria yang murah hati. Pada suatu kali berdirilah seorang ahli Taurat mencobai Yesus. Guru, apa yang harus kuperbuat untuk memperoleh hidup yang kekal? Apa yang tertulis dalam kitab Taurat? Apa kau baca di sana? Kasihilah Tuhan Allahmu dengan segenap hatimu, dan dengan segenap jiwamu, dan dengan segenap kekuatanmu, dan dengan segenap akal budimu, dan kasihilah sesamamu manusia seperti dirimu sendiri. Jawabmu benar. Perbuatlah demikian, maka engkau akan hidup. Tetapi untuk membenarkan dirinya, orang itu berkata, Siapakah sesamaku manusia? Adalah seorang yang turun dari Yerusalem ke Yeriko. Ia jatuh ke tangan penyamun-penyamun yang bukan saja merampoknya habis-habisan, tetapi juga memukulnya, dan sesudah itu pergi meninggalkannya setengah mati. Kebetulan ada seorang imam turun melalui jalan itu. Ia melihat orang itu, tetapi ia melewatinya dari seberang jalan. Demikian juga seorang Lewi datang ke tempat itu. Dan ketika ia melihat orang itu, ia melewatinya dari seberang jalan. Lalu datang seorang Samaria yang sedang dalam perjalanan ke tempat itu. Dan ketika ia melihat orang itu, tergeraklah hatinya oleh belas kasihan. Ia pergi kepadanya lalu membalut luka-lukanya. Sesudah ia menyiraminya dengan minyak dan anggur. Kemudian ia membawa ke tempat penginapan dan merawatnya. Keesokan harinya ia menyerahkan 2 dinar kepada pemilik penginapan itu. Katanya, rawatlah dia, dan jika kau belanjakan lebih dari itu, aku akan menggantikan setelah aku kembali. Siapakah di antara ketiga orang itu menurut pendapatmu adalah sesama manusia dari orang yang jatuh ke tangan penyamun? Orang yang telah menunjukkan belas kasihan kepadanya. Pergilah dan perbuatlah demikian. Nah, adik-adik, untuk penerapan dari kasih itu, mari kita saksikan adegan berikut.
Semua. Nah, pembacaan kita pada pagi hari ini terambil dari Lukas 10 ayat 25 sampai 37 dengan perikop orang Samaria yang murah hati. Nah, untuk cerita firman Tuhan kami akan bawakan dalam bentuk drama. Selamat menyaksikan. Nah, adik-adik, kalian tadi sudah menyaksikan bagaimana kisah orang Samaria yang menunjukkan kasihnya kepada orang yang sedang mengalami kesusahan, yaitu orang yang dirampok. Dia bukan saja membalut luka-lukanya, tetapi dia pun membawa orang tersebut ke penginapan, dan segala biaya yang ditanggung oleh orang tersebut, orang Samaria lah yang akan membayarkannya. Nah, dari kisah ini kita mau belajar bagaimana kita mengasihi sesama. Kita menunjukkan kasih kita kepada sesama, bukan saja hanya dengan perkataan-perkataan, tetapi lebih kepada perbuatan-perbuatan kita. Contohnya, kalau teman kita sedang mengalami kesusahan, kita bukan saja hadir di sana untuk menghibur mereka, tetapi juga kita hadir untuk menolong mereka. Apa yang mereka butuhkan, kita membantu mereka sebisa kita, dan kita lakukan itu dengan penuh sukacita, bukan dengan sungut-sungut ataupun dengan terpaksa atau karena ada upah yang kita dapatkan dari membantu orang tersebut, tetapi sebagaimana Tuhan telah mengasihi kita, menolong kita, menyayangi kita, bahkan menyerahkan nyawanya untuk kita sehingga kita memperoleh keselamatan. Kita pun harus berbuat demikian. Kita mengasihi orang tanpa pamrih. Kita mengasihi orang dengan sungguh-sungguh, bukan hanya dengan perkataan kita, tetapi lebih daripada itu, yaitu dengan perbuatan-perbuatan kita. Terpujilah Tuhan. Amin. Ya, adik-adik, sekarang kita akan masuk dalam doa syukur dan syafaat. Mari berdoa. Tuhan Yesus yang baik, terpuji-puji namamu ya Allah. Terima kasih untuk segala kebaikan-Mu, kasih sayang-Mu yang boleh kami rasakan hingga saat ini. Saat ini Tuhan, kami sehat, kami kuat Tuhan. Itu semata-mata anugerah daripada Engkau, dan kami boleh diberi kesempatan kembali untuk kembali memuji memuliakan namamu. Mari Kau memberkati kami Tuhan. Biarlah segala puji-pujian yang kami persembahkan kepadamu, kami naikkan kepadamu, menjadi korban persembahan yang berbau harum di hadapan-Mu. Firman-Mu yang boleh kami dengarkan pada pagi hari ini, yang boleh menyapa kami, bagaimana kami mengasihi Tuhan. Tolonglah ajarkan kami Tuhan, untuk senantiasa mengasihi sesama kami, bukan saja melalui perkataan-perkataan kami, tetapi juga melalui perbuatan-perbuatan kami. Ya Bapa di sorga, kami pun juga berdoa untuk kehidupan kami sepanjang minggu yang akan kami lalui Tuhan. Tuhan yang akan memberkati kami dalam kami belajar Tuhan. Biarlah ya Tuhan di tengah pandemi saat ini, itu tidak mengurangi semangat kami untuk belajar, tapi kami terus memacu diri kami Tuhan untuk senantiasa belajar dengan tekun, dan kelak nanti ya Tuhan, apa yang kami harapkan boleh terjadi yang baik dalam kehidupan kami, meraih apa yang menjadi masa depan kami. Berkati pula ya Tuhan dalam kami bermain, dalam kami membantu kedua orang tua kami, dan biarlah ya Tuhan dimanapun kami berada, kami boleh menjadi anak-anak terang, boleh menjadi anak-anak yang membawa berkat ya Allah. Berkati juga orang tua kami yang senantiasa membimbing kami anak-anak-Mu Tuhan. Berkati mereka, kehidupan mereka berkati Tuhan, berikan kekuatan kesehatan, dan juga berkati pekerjaan mereka ya Tuhan. Ya Bapa di sorga, kami pun juga berdoa untuk teman-teman pada saat ini yang mungkin ada yang sakit, Kau datang lawat dan Kau datang sembuhkan mereka. Jika ada yang sedang mengalami masalah dalam hidupnya, yang sedang mengalami kesulitan-kesulitan, Tuhan hadir untuk menolong, menopang kehidupan mereka, sehingga mereka boleh keluar menjadi pemenang atas segala masalah-masalah mereka. Kami berdoa juga ya Tuhan untuk bangsa dan negara kami.
Kami pertaruhkan ke dalam tangan pengasihan Tuhan. Tuhan yang akan memberkati para pemimpin-pemimpin kami, sehingga dapat memimpin secara arif dan bijaksana. Dan juga ya Tuhan, kami pun selaku masyarakat Tuhan boleh menerapkan hidup mematuhi protokol kesehatan, sehingga ya Tuhan pandemi yang terjadi boleh berlalu ya Tuhan. Begitupun juga kami berdoa ya Allah untuk guru-guru sekolah minggu yang senantiasa membimbing kami anak-anak-Mu. Berkati mereka Tuhan, kuatkan sehatkan mereka, berkati pekerjaan mereka ya Tuhan. Dan biarlah ya Tuhan pelayanan mereka boleh semangat untuk melayani ya Tuhan. Terima kasih Tuhan Yesus yang baik. Ampunkanlah segala dosa dan salah kami. Terimalah kami yang berdoa. Dalam anak-Mu Yesus Kristus kami berdoa kepada Bapa di sorga. Amin. Ya, adik-adik, untuk merespon cerita firman Tuhan pada pagi hari ini, mari kita angkat pujian kasih. Untuk mengakhiri seluruh rangkaian ibadah kita pada pagi hari ini, kembali kita memuji memuliakan nama Tuhan. Diberkatilah. Berdoa. Tuhan Yesus yang baik, terima kasih karena Engkau telah memimpin ibadah kami dari awal hingga berakhirnya. Dan kiranya kasih karunia yang berasal dari Allah Bapa akan menyertai kehidupan kita mulai saat ini kekal hingga selama-lamanya. Amin. Ibadah kita selesai, sampai berjumpa minggu depan. Tuhan Yesus memberkati. Bye-bye.